Untuk materi yang terakhir semuanya sudah, tentang tinggal uji Kolmogorov, Smirnov, dan uji Wald untuk bentuk hipotesis dua sampel yang independen dengan jenis data yang ordinal. Untuk uji Kolmogorov dulu ya. Uji Kolmogorov di sini, uji ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen apabila datanya berbentuk ordinal yang telah tersusun pada tabel distribusi frekuensi kumulatif dengan menggunakan kelas-kelas interval dan membuktikan data berasal dari populasi yang sama. Rumusnya seperti ini. Uji Kolmogorov-Smirnov dibagi menjadi dua, ada yang untuk satu sampel dan ada yang untuk dua sampel. Untuk yang satu sampel biasanya digunakan sebagai pengujian apakah data tersebut memenuhi distribusi normal atau tidak. Maka dari itu dapat dijelaskan bahwasanya uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel dilakukan untuk menguji asumsi normalitas data. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini digunakan untuk menguji asumsi normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kemudian uji ini sebagai uji kesesuaian, di mana tes tersebut mengukur kesesuaian antara distribusi serangkaian sampel atau data observasi dengan distribusi frekuensi tertentu. Atau kegunaan yang lain selain menguji asumsi distribusi normal, juga digunakan untuk menentukan seberapa baik sebuah sampel random data menjajaki distribusi teoritis tertentu. Bisa uji distribusi normal tadi, distribusi uniform, distribusi Poisson, dan distribusi eksponensial. Tujuannya untuk memastikan apakah dapat disimpulkan bahwa datanya yang diperoleh dalam penelitian tersebut memenuhi fungsi distribusi tertentu. Dalam hal ini ada 4 kategori tadi: normal, uniform, Poisson, dan eksponensial. Dengan kriteria hipotesis, cara membuat hipotesisnya bahwasanya H0 sampel ditarik dari populasi dengan distribusi tertentu dan H1 sampel ditarik bukan dari distribusi tertentu. Dengan nilai statistik ujinya rumusnya seperti ini. Kaidah keputusannya, kalau nilai D hitungnya tadi lebih dari D tabel maka tolak H0. Kalau lebih kecil terima H0. Atau kalau menggunakan nilai asimptotik signifikansi, kalau lebih kecil dari tingkat kemanaan atau alfa ya sini, maka tolak H0. Kalau lebih besar maka terima H0. Untuk ini kriteria pengujian saya rasa sudah ini. Uji Kolmogorov-Smirnov yang dua sampel ini ya, yang dua sampel. Saya rasa yang dua sampel sudah saya jelaskan di awal, berarti ada dua sampel populasi yang independen, di mana dalam pengujian tersebut ingin membuktikan apakah dua populasi independen tersebut berasal dari populasi yang sama. Nah, kalau yang satu sampel hanya digunakan untuk menguji apakah datanya memenuhi distribusi tertentu. Kalau dua sampel Kolmogorov yang independen membuktikan apakah datanya yang independen tadi berasal dari populasi yang sama. Oke, yang terakhir uji Wald. Bentar, cukup atau tidak ini kira-kira waktunya? Oh, masih cukup ya. Yang terakhir uji Wald atau disebut uji Wolfowitz. Tujuannya fungsi untuk menguji sekumpulan besar hipotesis pengganti. Kemudian pengujian tidak pada jenis perbedaan tertentu tetapi pada semua perbedaan.
Nah, untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen apabila datanya disusun dalam bentuk ordinal. Dalam hal ini disusun lagi dalam bentuk run, sama dengan uji run caranya. Atau dasar pemikiran metode ini dalam uji run menganggap bahwa variabel yang dipelajari memiliki distribusi kontinu sehingga skala yang dibutuhkan setidaknya berbentuk ordinal. Misalkan banyak sampel dari populasi pertama adalah M dan banyak sampel dari populasi kedua N, nah maka nanti dari situ dirubah, disusun ya masing-masing dari M dimisalkan dengan A dan N dimisalkan dengan B dalam bentuk run. Cara perhitungan manualnya seperti itu. Nah, ini rumus dari uji run Wolfowitz. Kriteria penarikan kesimpulan sama seperti yang lain. Hipotesis awal ditolak apabila nilai statistik ujinya lebih dari nilai tabel. Kalau nilai menggunakan signifikansi atau nilai tingkat kemenangan yang diperoleh, nah, dengan kriteria apabila nilai tingkat kemenangan yang diperoleh tersebut lebih kecil dari tingkat kemenangan yang ditetapkan, yaitu 0,05, maka 0 ditolak. Nah, saya rasa sudah saya jelaskan semua konsep tentang pengujian bentuk hipotesis komparatif dua sampel untuk data dua sampel independen ya, untuk data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metode ya. Yang nominal ada 2, yang ordinal ada 4, yang interval rasio ada 1. Untuk contoh kasusnya akan saya jelaskan setelah video konsep ini selesai. Jadi nanti per kasus dari setiap metode ini akan saya jelaskan dan penyelesaiannya menggunakan SPSS. Mungkin itu saja konsep dari bentuk hipotesis komparatif dua sampel independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.